tujuan kita hadir di sini adalah bersilaturahmi, Pak ya. Nah, dengan silaturahmi ya tentunya mudah-mudahan apa-apa yang sedang kita rencanakan, apa-apa yang sedang mungkin kita harapkan akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Allah dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam bagi Nabi besar Muhammad, kepada para kerabat, para sahabat juga, dan selaku umatnya ya, tim verifikasi. Karena memang tidak mengetahui sebenarnya kondisi di bawah ini, kondisi rukuk ataupun status rukuk tersebut sejauh ini seperti apa kita juga nggak tahu. Yang kami tahu ya mungkin itu adalah pendidikan pengembang ya ternyata sudah diperjualbelikan. Ini yang jadi permasalahan tentunya. Nah, ya namun tetap sejauh ini pula kita juga tidak bisa menyalahkan pihak pengembang ya, Pak. Tidak selalu juga menyalahkan pihak pengembang. Karena sejauh ini pun mereka sudah merespon seperti yang sudah dikatakan ketika itu apabila kami tidak menyerahkan perumahan yang berkonversi di tahun ini kami siap untuk ditindak lanjut. Namun mereka katakan kami sifatnya bertahap, nggak langsung sekaligus diserahkan. Jadi di RW 05 dulu mereka akan serahkan, baru nantinya bertahap. Seperti itu ya. Ya namun seperti itulah. Jadi ketentuan persyaratan daripada penyerahan perumahan kepada pihak Pemda tentunya harus Bapak hadirin sekalian harus dipahami. Jadi ketika mereka diserahkan perumahan tersebut ya kondisinya harus dengan kondisi yang baik tentunya, kondisi yang layak, Pak. Maksud semua fasilitasnya, lingkungannya, sarana dan prasarananya seperti itu ya. Ya kalau misalkan jalan di Geria Serpong Asri ini masih kondisinya kurang layak, ya harus diperbaiki dulu sama mereka. Ya, misalkan kondisi drainasenya masih banyak yang mampet, yang masih banyak tentunya air yang bergenang, ya mereka harus perbaiki juga. Ya, jadi tidak serta-merta perumahan yang kita mohon untuk diserahkan diterima begitu saja oleh pihak Pemda, tidak ya. Tetap harus diperbaiki dahulu. Ya tentunya kalau misalkan seandainya kita semua kompak perumahan tersebut diserahkan dengan kondisi apa adanya, ya terserah gitu kan. Karena itu tadi, kalau misalkan ini aturannya seperti itu, kemudian dengan kesepakatan atas dasar kesepakatan kita gitu seandainya gitu, dengan kondisi apa adanya bisa diserahkan ya monggo. Terserah itu kan kembali lagi kepada warga masyarakat. Nah tinggal karena kan ketika perumahan tersebut sudah diserahkan ya jelas nanti statusnya jelas. Ketika kita memohon anggaran perbaikan segala macam itu akan jelas, tidak rancu lagi. Kami sendiri tidak bisa bingung sejauh ini selanjutnya. Memang bukan kami tidak bukan kami tutup mata gitu dengan kondisi di perumahan ini, tidak, karena memang terbentur dengan kebijakan, terbentur dengan kewenangan itu ya. Nah kalau misal statusnya sudah jelas, ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama dan kita kerjakan, insya Allah yang nantinya juga dan terpenuhi keinginan dari Bapak hadirin sekalian. Gitu ya, Bapak hadirin sekalian. Kita coba nanti kita sharing saja. Saya juga memang sejauh ini terkait proses penyerahan itu sendiri ya belum begitu benar memahami lah. Namun jelas proses penyerahan itu kalau tidak salah masih kepada mengacu Perda nomor 8 tahun 2007 ya. Kalau tidak salah itu mengacu kepada nomor 8 tahun 2007 ya. Ketentuan di dalamnya sudah diatur. Namun yang agak lanjut saya baca itu peraturan atau Perda Kabupaten Tangerang terkait pelanggarannya pada nih dendanya. Kan
relatif kecil. Jadi apabila saya baca di kutipan terakhirnya, apabila pengembang tersebut tidak menyerahkan perumahan kepada pihak Pemda, itu akan dikenakan tahanan cuma maksimal 6 bulan. 6 bulan. Kemudian denda cuma 50 juta. Secara logika, kalau saya jadi pengembang, mendingan saya pada denda lah. Ya, cuma 50 juta gitu. Coba kalau bayangkan mereka memperbaiki sarana-prasarana yang ada. Bisa bayangkan ya, berapa ratus juta mereka habis. Ya, ini sedikit rancu nih. Perda nomor 8 tahun 2007 sedikit rancu terkait sanksinya, terkait sanksinya. Makanya kita cobalah sharing di sini, kita coba cari jalan terbaiknya bagaimana. Kalau memang ya katakan tadi dengan kondisi apa adanya kita mau diserahkan saja, ya monggo lah silahkan. Ya kalau kita harus menunggu juga dari pihak pengembang untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada, ya monggo juga kita cari kesepakatan lah. Nah, kemudian Bapak hadirin sekalian, selain juga permasalahan penyerahan pasien juga masih ada yang lain tentunya yang cukup urgent juga di lingkungan perumahan ini permasalahannya terkait masalah sampah, Pak ya. Karena sejauh ini pun tempat pembuangan sampah di Gria Serpong ini nggak jelas di mana coba. Bapak buang sampah kemana Pak? Ke tong sampah depan rumah Bapak kan? Diangkut sama kuli kan? Nah si kuli ini kemana buangnya? Nggak jelas kan? Ke depan itu pasti menjadi permasalahan Pak. Ke depan itu pasti menjadi permasalahan terkait tempat pembuangan sementara atau TPS. Nah, dari pihak pengembang pun tidak mengkondisikan tempat pembuangan sampah sementara tidak ada. Ini akan menjadi permasalahan ya. Tempat pembuangan sementara juga tidak ada, dan itu pun sudah masuk setgen Pak. Seharusnya itu termasuk setgen di dalamnya ketika seorang pengembang mengembangkan menjadikan satu perumahan. Itu sudah seharusnya. Ini akan menjadi permasalahan sampah. Ya, tahun lalu pun ketika tahun 2009 kami membentuk tim sama almarhum Pak siapa? Pak Chandra ya, almarhum dulu kan membentuk TPS terpadu ya kan, pengolahan sampah terpadu untuk diperuntukkan di perumahan. Terbentur soal lahannya, ya kan? Pernah kami mencoba untuk peruntukan di sana di Kampung Anamui sana. Ketika itu tuan tahun masih ada. Mereka yang paling pertama kali menolak karena image-nya ya kan, asumsinya dari mereka sampah itu bau, sampah itu polusi. Padahal kalau secara terbuka logika kita, dia akan menyelamatkan semua. Ya kan? Kemudian kalau dikelola dengan cara yang baik, sampah tersebut ya kan, akan menjadikan suatu pemasukan juga untuk kita, income tersendiri kalau memang dikelolanya baik. Ya, karena di situ akan diolah sampah tersebut menjadi kompos atau sejenisnya seperti itu, bisa menjadi daya jual ataupun ekonomi menghasilkan. Nah, ke depan tentunya ini harus kita pikirkan ya. Kita coba untuk mencari lahan peruntukan pengolahan sampah terpadu tersebut. Ya. Di Perum kemarin kita sudah ya, Perum belakang Perum sana ada lahan Pemda karena mereka sudah serahkan Pak ya. Jadi belakang Perum itu lahan sudah milik Pemda. Nah, kalau kami kami tempatkan tempat pembuangan sampah sementara itu di sana. Dan kami akan mengajukan untuk pengolahan sampah terpadu tersebut. Karena sudah kalau pengangkutan dari bantuan dari dinas kebersihan sudah dapat berupa gerobak itu? Ya namanya apa lupa. Ya gitu. Pokoknya tempat lah gerobak
menampung sampah yang di geria ini? Repot deh. Harus kita pikirkan tentunya. Kalau ternyata mereka sulit untuk diajak kerjasama dalam hal pembuangan sampah tersebut. Ya, itu apa namanya, hal-hal yang perlu kita bahas, hal-hal yang perlu coba kita cari solusi terbaiknya terkait permasalahan yang ada di lingkungan gereja Serpong. Dan tidak kemungkinan juga ke depan korban pun akan menjadi masalah ya. Sekarang aja belum masih adem, tapi ke depan pasti itu juga akan menjadi permasalahan juga. Barangkali itu Bapak hadirin sekalian, ya. Nanti selanjutnya kita sharing sajalah apa-apa yang mungkin coba kita permasalahkan dan coba kita cari solusi. Nah, kebetulan juga Bapak Aditya juga hadir, alhamdulillah maksudnya barangkali juga beliau akan berikan satu masukan kepada kita semua. Itu saja dari saya sementara, selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Nur Fahmi selaku Kepala Desa Suradita yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan lingkungan kita ini. Ternyata banyak kerancuan-kerancuan yang ada di dalam sini. Untuk itu nanti sama-sama kita berdiskusi untuk bagaimana ke depan bisa ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berikutnya sambutan dari Ketua BPD Wilayah Suradita, Bapak Dr. Andes Dani Nur Fahmi Nur Ali, waktu dan tempat kami aturkan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Suradita, Bapak Haji Nur Fahmi, yang saya hormati Bapak Aditya ya. Mohon maaf Bapak nih, cuma pernah lihat ini aja nih. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ketua RW 5, 6, 7, dan 8, Bapak Ketua RT yang ada di Kampung Geria, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, alhamdulillah Ketua DKM juga hadir ini, pengurus DKM Al-Fal juga hadir. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di malam hari ini pertemuan ini membawa manfaat dan keberkahan. Karena konsep salaf mengatakan ketika kita kumpul ada hal-hal yang dibahas musyawarah namanya dalam mencari sebuah solusi. Mudah-mudahan malam ini ada solusi. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita pengikutnya. Sebenarnya kalaulah saya sedikit membawa berita baru bangun tidur di dalam Madarwin, Madani ada rapat katanya malam ini.
Di mana Pak? Di lapangan badminton Gria. Ketika saya tadi bertanya, mendengar, dan mengikuti apa yang disampaikan oleh kepala desa, oh ini masalahnya mengenai parsos-pasum yang belum diserahkan ke pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Tangerang. Sebenarnya kalau kita sedikit ke belakang, dibangunnya Gria ini kurang lebih sudah 15 tahun kalau tidak salah. Sudah 15 tahun. Wajar sekarang jalan-jalan ada yang rusak. Karena memang kalau didorong ke Pemda tidak bisa. Karena belum diserahkan. Kesalahan siapa ini? Kita jangan cari yang salah, jangan cari yang menang. Kita juga belajar ternyata dalam melakukan pengawasan ini. Ketika dapat mengambil rumah di sini, jelas di situ ada MOU. Ada hal yang dijelaskan tentang pasus-pasus. Seperti masjidnya, seperti tempat bermainnya, seperti TPA-nya, seperti tempat pemakamannya. Itu kan begitu. Sampai saat ini, kita baru bangun nih. Ya kan? Ketika jalan-jalan rusak dan sebagainya, kadang-kadang hujan, ada genangan air. Bukan banjir namanya, genangan air yang cukup tinggi misalkan. Jalan-jalan juga rusak. Seperti itu. Artinya saya ingin, karena memang rapat ini sudah rapat ketiga kali dengan ini, kalau tidak salah. RT dan RW ini sudah rapat ketiga kali. Kalaulah memang tiap pengembang diundang pada saat ini, saya kira kita akan punya jawaban. Akan punya jawaban yang cukup jelas. Kita ingin adalah bagaimana kita selaku warga yang ada di Gria tidak merasa dirugikan, dan pengembang juga komitmen apa yang mereka janjikan kepada kita. Ini yang kita harapkan. Seperti itu. Kalau kita mengacu kepada aturan hukum Perda, yaitu nomor 8 tahun 2007, kalau kita galak-galak juga ngeri. Karena memang sanksinya, dendanya cuma, hukumannya itu cuma 6 bulan. Dendanya cuma 50 juta. Kalau suruh memilih, pasti milih dia Pak. Dibayar, beres urusan. Itu. Artinya apa? Kita tidak menginginkan seperti ini. Artinya ada tanggung jawab, ada punya integritas yang luar biasa, dan loyalitas terhadap masyarakat. Semua permasalahan-permasalahan yang nanti, kalau memang ada titik temu, ada komitmen dengan kita semua, ketika diserahkan kepada Pemda, semua sudah bertata dengan rapi. Betul juga Pak? Itu yang kita harapkan. Apa artinya kita sekarang ngomong misalkan menunjuk pengembang sekarang lagi tidur, nggak dengar dia Pak. Artinya apa? Rapat ini nanti kita rekomendasikan kepada Pak Lurah, kalau nanti Pak Lurah bisa memanggil dengan Pak Camat ini, hasil rapat hari ini malam ini jam segini lah belum pusat rapatnya. Kita ingin seperti itu. Dan selanjutnya memang rapat ini belum lengkap ini. Jadi Pak Camat ketinggalan setar karena memang beliau baru pulang kondangan karena macet. Tidak utuh apa yang disampaikan oleh kepala desa. Mudah-mudahan si Pak Camat sama ahlinya, mudah-mudahan nanti ada pencerahan. Begitu. Dan juga di sini juga ada yang berkompeten, mudah-mudahan bisa mendorong Pak Aditya, kalau tidak salah dari Demokrat ini. Mudah-mudahan kita doakan makin banyak anggota dewan di wilayah kita Pak. Kita harapkan mungkin kita suruh mereka untuk mendorong pembangunan yang ada di wilayah kita. Itu dengan ada perwakilan kita di dewan, ya kan? Mudah-mudahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang bisa didorong. Sebenarnya ada dua nih, satu lagi tidak datang nih. Kalau datang lebih ramai lagi, supaya didorong lagi. Kan begitu. Betul. Ya, iya. Tetapi mudah-mudahan masalah ini tidak ditarik kepada ranah politik. Itu kita tidak harapkan. Masyarakat adalah
punya ketenangan, punya kenyamanan, punya jalan bagus, punya pembuangan sampah, punya tempat pemakaman, ada tempat ibadah dan sebagainya beres. Itu kan masyarakat. Kita adalah satu keluarga. Tatanan keluarga, dari keluarga ke RT, ke RW, ke kelurahan, itu adalah satu keluarga. Ketika ya kan, warga kita merasa terjolimi, merasa dirugikan, kita semua merasa bertanggung jawab. Jangan menghindar kita dari masalah. Hadapi masalah itu dengan baik, dengan terukur. Begitu. Mudah-mudahan dengan keterukuran itu tadi, dengan logika yang bisa diterima, apa yang tidak bisa diselesaikan dalam permasalahan ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan saya atas nama BPD Suradita mendukung sepenuhnya, kita dorong, kita bantu dengan kebersamaan apapun bisa kita wujudkan dengan baik. Apa artinya kalaulah sampah numpuk kita selesaikan dengan satu lidi, itu tidak akan bisa. Tetapi kalau lidi itu diikat menjadi satu, berapapun sampah yang numpuk beres. Artinya apa? Kita komitmen, kita bersatu, mudah-mudahan masalah ini cuma masalah jalan dan drainase doang, saluran air. Masa sih tidak diselesaikan? Begitu. Nanti kita dengar pendapat pengembang, apa komitmen mereka. Begitu, karena memang ini adalah sebuah tanggung jawab dia terhadap yang ada di lingkungan kita. Itu saja barangkali dari saya. Karena makin banyak saya berbicara, makin banyak kesalahan yang saya sampaikan. Saya terima kasih Pak Lurah, Pak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dhani Nur Ali yang sudah panjang lebar menyampaikan dukungannya dan segala macam persoalan-persoalan yang ada. Ternyata setelah bangun tidur, kita bangun garangnya nggak keluar. Ternyata tidurnya yang kelamaan. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Bapak Dr. Andes Dhani Nur Ali. Selamat datang kepada Bapak Pinamas yang sedang baru hadir. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Aditya Wijaya selaku anggota Dewan DPRD tingkat 2 Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Andes Dhani, yang saya hormati juga Bapak Adus, yang saya hormati Bapak Ketua RW Segria dan Bapak-Bapak RT Segria. Puji dan syukur marilah kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dalam potensinya forum RW Segria ini bisa mencapai tujuannya. Salam dan salam semoga tercurah dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya banggakan, ini mungkin tadi sudah Pak Kepala Desa Pak Dhani sudah menyampaikan bagaimana titik poin dari permasalahan yang ada di GSA. Kesimpulannya sudah jelas tadi. Ini sudah bukan satu lidi lagi, sudah terikat. Tinggal bagaimana kita sekarang semua yang sudah bekerjasama. Selamat datang kepada Bapak Camat dan Pak Haji Ridwan.
sini mungkin alhamdulillah sudah lengkap sudah dihadiri oleh Pak Camat, dan tinggal mungkin nanti dari pihak developer ya, yang pada intinya saya sendiri sebenarnya sudah mensuarakan itu sejak dari tahun 2010 di RW 05. Pada saat itu dengan Ketua RW Pak Rustam, bagaimana ketika marilah kita juga membangun di wilayah kita ini dengan mekanisme penyerahan pasung yang sudah ada di RW 05, karena memang sudah 15 tahun. Pada waktu itu baru sekitar 12 tahun. Karena pada saat tahun tersebut juga ada di Balaraja Pak Camat yang kita juga dorong. Pada waktu itu baru sekitar juga 11 tahun, 12 tahun. Ternyata bisa. Sehingga bagaimana juga mekanismenya itu didorong oleh pemerintah daerah setempat dan DPRD yang ada di Komisi 4. Kebetulan saya juga ada di Komisi 4 pada saat itu bisa didorong mekanismenya penyerahan tersebut, karena biasanya developer tersebut juga belum sanggup ketika bagaimana penyerahan ini juga harus dalam keadaan layak pakai, intinya dari infrastrukturnya. Akan tetapi ketika memang mereka tidak mampu, ada solusi lain. Yang penting bagaimana mekanisme itu juga kita negosiasikan di sini. Yang kami sendiri di sini bukan, saya memang orang politik, tapi juga tidak mempolitiki masalah ini. Tapi bentuk ini adalah bagaimana saya sendiri mengumpulkan kewajiban sebagai anggota DPRD. Bukan berarti juga saya mempolitiki masalah tersebut. Karena saya ingat juga beberapa mungkin saya sendiri sebagai anggota dewan mungkin akan pertama kali masuk ke surga. Saya ingat malam itu Arif Rahmat. Pemimpin itu berat. Pemimpin ini akan masuk surga apabila amanah. Kalau kaki kanannya nyemplung di yang amanah, tapi kalau kaki kirinya menyelesaikan semua, insya Allah Pak, pertama kali juga masuk neraka. Disitulah beban kami. Tapi bukan berarti kami di sini juga menerapkan bagaimana saya sebagai orang politik. Saya akui saya orang politik. Politiknya seperti apa? Tapi di sini saya yakin semuanya satu lidi ini sudah terikat. Sehingga bagaimana kita semua ke depan bisa menggunakan satu lidi ini. Saya hanya sebagai tukang pos. Ada surat, saya sampaikan. Surat tersebut dari saya, balasan saya sampaikan. Saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Ada yang kurang. Berkenan di hati bapak-bapak semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Aditya yang sudah menyampaikan komitmennya bahwasanya politik sebagai orang politik tetapi tidak mau 100% berpolitik. Bahwasanya ketika itu kepentingan kita bersama atau masyarakat bersama, tentu saja bagaimana kita untuk bersama-sama bisa menyelesaikannya. Terima kasih pada Bapak Aditya dan kepada Bapak Camat beserta rombongan yang saya hormati dan yang baru hadir, dan berkenan langsung untuk menyampaikan sambutan terkait pertemuan malam hari ini adalah silaturahmi antar
RW dan RT di seluruh Gria Serpong Asri. Banyak persoalan-persoalan, banyak carut-marut yang ada di Gria Serpong Asri ini, yang tadi banyak dikatakan kelamaan tidurnya, ya memang cukup lama, dan yang lain-lain. Berkenan Bapak Camat Murhadi selaku Camat Kecamatan Cisauk untuk memberikan pencerahan. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Tangerang selaku wakil khususnya masyarakat Kecamatan Cisauk hukumnya Kabupaten Tangerang. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang saya hormati, segenap pengurus DPRD, Bapak Kepala KUA Jambi, rekan-rekan anggota DPRD yang saya cintai dan banggakan, para pengurus, para ketua RW yang saya hormati, dan juga para ketua RT, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini dapat bersilaturahmi, dapat berwajah dengan prakarsa dari para ketua RW 05, 08, 06, satu lagi 07. Masuki ya. Salah apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini tidak lepas dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau kita berbicara silaturahmi, mudah-mudahan ini juga tidak lepas daripada ibadah Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dapat ridho dari yang kuasa. Salam dan salam terlimpahkan pada Junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya dapat menjadi kita. Bapak yang saya hormati, pertama, permohonan maaf. Saya terlambat pada kesempatan ini untuk bisa hadir karena dari semalam saya hadir di Cipatat, tadi pagi di Permis, gerak jalan, tadi siang dimohon menjadi pagar ayu di Keranggan. Baru bagus ya, laki-laki. Kebetulan seriannya kuning, Pak Dewan. Jadi Pak Imam Keranggan. Dan tadi menyempatkan saya pernah bertugas di Kecamatan Pak Haji, ada kepala desa yang hajat di sana. Sehingga saya terlambat pada kesempatan ini. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat atas keterlibatan saya, mudah-mudahan Bapak-Bapak dapat maklum dan memaafkannya. Mungkin tadi telah panjang lebar, baik dari Pak Ketua RW sendiri, Bapak Kepala Desa, dan ditegaskan, digarisbawahi oleh Bapak Dewan, di mana masyarakat atau keluarga besar Gria Serpong Asri ada satu di wilayah di Surakarta yang mempunyai otonomi sendiri, ya, untuk berhak mengatur rumah tangga sendiri, dan juga secara wilayah masuk Kecamatan Cisauk. Tapi kalau melihat daripada sarana perasaan yang ada, ini merasa terisolir. Sebenarnya saya sering sharing dengan Pak Dewan, dengan Pak Kepala Desa, bahwa hak dan kewajiban Bapak ini sama selaku masyarakat Kabupaten Tangerang. Untuk bisa menikmati daripada berbagai aspek pembangunan yang diluncurkan di masyarakat,
di sisi lain juga Bapak diwajibkan untuk bayar PBB ya. Mana PBB tersebut merupakan sumber daripada anggaran yang untuk membangun daripada Kabupaten Tangerang. Kalau dilihat secara kewajiban dan hak, ini Bapak-Bapak kewajibannya harus membayar PBB setiap tahun, akan tetapi hak Bapak ini belum terpenuhi. Tapi Pak Dewan, kalau termasuk saya sendiri, bukan tidak memikirkan Bapak-Bapak sekalian. Ya. Karena ada aturan yang sangat mengikat sekali dikala pengembang atau developer membangun perumahan di mana pasus-pasumnya itu merupakan kewajiban Kabupaten Tangerang dengan catatan bahwa pasus-pasum tersebut itu sudah layak kepada Dewan tadi 100%, baik sarana jalannya, PJU-nya, dan lain sebagainya, termasuk pasus-pasumnya. Baru itu bisa diterima. Nah, disitulah kewajiban pemerintah Kabupaten Tangerang, layaknya Bapak selaku warga masyarakat yang baik yang mendambakan daripada pembangunan, yang menginginkan peningkatan daripada lingkungan itu, dari infrastruktur jalan dan sebagainya, itu bisa diakomodir melalui urun rembuk di tingkat RT, dibawa ke tingkat RW, dan dibawa ke tingkat desa, yaitu musyawarah pembangunan desa. Sehingga menjadi prioritas untuk dibawa atau dimusyawarahkan di musyawarah rencana pembangunan kecamatan itu. Akan tetapi saya 2 tahun sekarang ini yang hampir setiap bulan saya masuk di Gerang Serpong Asri, ya keadaannya seperti itu. Sehingga bagaimana upayanya kami untuk bisa masalah pasus-pasum di Geria Serpong Asri ini layaknya itu perumahan yang memang di situ banyak penghuni, banyak kegiatan, banyak aktivitas, sarana yang lainnya. Dan kemarin pada waktu BPKP mengecek perumahan-perumahan yang ada di Kecamatan Sauh, itu herannya Geria Serpong Asri tidak termasuk yang diperiksa sekalian. Tapi dengan tanggung jawab saya selaku masyarakat Kecamatan Sauh yang sekarang bertugas menjadi Kecamatan Sauh pada waktu di BPKP untuk mengecek daripada keberadaan Geria Serpong Asri ini. Alhamdulillah pada pengecekan yang kedua termasuk yang GSI. Dan insya Allah mudah-mudahan pada waktu 2012 kemarin, kala ada pengembang yang menterlantarkan pasus-pasumnya, ini akan ditangani secara yuridis. Mudah-mudahan ini kita, mudah Pak Dewan juga apalagi kepada sejauh. Karena saya merasa prihatin bahwa Bapak dengan aktivitasnya, ya, justru keberadaan Bapak-Bapak di sini dengan berbagai latar belakang dari berbagai daerah, dengan berbagai suku, sehingga bisa menyatu untuk membangun bersama di Kecamatan Sauh, akan kami jadikan sampel untuk masyarakat, khususnya di pedesaan, pribumi, dengan aktivitas Bapak-Bapak. Tapi kalau memang sarana seperti ini, itu juga. Tapi walaupun demikian, Pak Dewan sudah memfasilitasi Pak Kepala Desa dengan normatif yang seharusnya bisa dilaksanakan, walaupun sedikit bisa menjadi. Tapi kalau itu kepentingan masyarakat, saya sebentar. Ini, jadi pada kesempatan ini sepertinya pada waktu pelantikan Pak RW Ahyar di 05, coba dibikin kisruh lah, itu pengembang ini
Nah, saya sampai sekarang juga belum kenal yang namanya Siapa Yunus. Iya, belum kenal 22 tahun lalu. Sehingga kalau ada permasalahan antara penghuni di sini selalu konsumen dengan pengembangnya, sehingga kan terjadi ketidakkondusifan. Sehingga pemantauan kami itu akan kami tarik permasalahan tersebut, baik di kecamatan dan kabupaten. Mungkin dengan cara seperti itu, pengembang akan introspeksi, akan tanggung jawab dia sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itu. Tapi pada waktu itu dia masih bisa difasilitasi dan tempat masjid. Tapi sampai saya ini, jadi tidak ada kata terlambat. Ya, coba solusi apa bisa duduk bareng antara perwakilan dari penghuni desa ini dengan pengembang, dengan Pak Dewan. Kita ajak nanti Pak Dewan sehingga mendengar aspirasi masyarakat, sehingga permasalahan ini dibawa ke kabupaten dan bisa tuntas. Sehingga pada tahun 2014 nanti itu musrenbang kaitannya dengan jalan lingkungan, saya komitmen dengan Pak Dewan akan kita fokuskan GSN ini serentak supaya tuntas. Tapi kan hubungan ini jalan lingkungan sudah. Makanya mungkin kalau nanti 2014 musrenbang tersebut kita fokuskan di desa ini, ya. Karena kami sudah bisa membuktikan, ya, Dewan, desa dan juga dari dinas yang terkait apa tambahan Bapak jalan akses dari Cisau ke Lapan yang sebenarnya baru sampai ke Selanas, dan insya Allah pada bulan Juli itu akan dilanjutkan sampai ke perbatasan Bogor dengan anggaran 3 miliar. Makanya kalau saya berkutat ke masalah ini, Bapak jalan lingkungannya hancur, tidak layak, jalan utamanya juga mungkin apa yang Bapak sering kemukakan, ya, keadaan seperti itu. Makanya kami, apa yang kami bisa berbuat, kami laksanakan sehingga jalan raya, jalan utama itu sudah terwujud. Ya. Daripada jalan raya hancur di sini, itu juga belum diperbaiki kan begitu. Mudah-mudahan ya pertemuan pada malam hari ini ya bisa menghasilkan yang terbaik, ya, solusi yang bisa memecahkan kaitannya dengan keinginan aspirasi Bapak sekalian. Jadi kalau memang yang ada akses ke Payung, tolonglah. Kalau memang Payung tidak bisa ke kecamatan saya yang bisa hadir, apa sih Payung paling sebenarnya, ya, yang sudah Bapak kemak saja mencicil dari perumahan, bahkan yang sudah lunas, ya. Tapi ada yang jadi tolong agar kami bisa mengambil permasalahan ini untuk dibawa ke tingkat kabupaten. Saya yakin Pak Aditya Sulaiman Jabete juga Pak Akmal akan bisa membackup kalau permasalahan ini sudah ditangani di kabupaten. Itu. Jadi sekali lagi kami terima kasih dan mudah-mudahan rembuk ini bukan kaitan dengan permasalahan pasung, tapi dalam segala hal, ya, kaitan dengan pembinaan garis muda, kaitan dengan bagaimana kecamatan Cisau ke depan untuk lebih meningkat lagi, ya. Kami juga beringinan sumbang saran daripada Bapak sekalian. Dan obsesi saya, ya, kaitannya dengan pembangunan kecamatan Cisau, alhamdulillah untuk pelayanan publik dan masyarakat, kantor kecamatan tinggal tuntas saja. GOR sedang dibangun, ya. Sudah ini tahun 2014. Puskesmas Suradita, insya Allah 2014. Kaitannya dengan peningkatan masalah pendidikan, kami juga akan mengusulkan
di desa Suradit ini dibangun SD negeri lagi di samping yang sudah ada di Peru. Karena sementara ini untuk kecamatan Cisau masih 1/52. Jadi satu kelas 52 murid. Secara umum ya. Jadi dengan jumlah wajib belajar, dengan jumlah kelas yang ada, kita masih kekurangan kelas, masih kekurangan rehab. Insya Allah, Mekarwangi tahun sekarang, yang satu-satunya mungkin desa Kabupaten Tangerang yang tidak ada SD negerinya. Iya. Iya. Kami, Aditya, terus kepala desanya merasa berdosa. Karena yang namanya mah, untuk menuntut ilmu, kita merupakan kewajiban kita. Tapi alhamdulillah, mulai pengadaan lahan hari tahun sekarang, langsung pembangunannya juga tahun 2013 ini. Lalu 2014 kami akan bangun SD negeri di Korpri. Lahan yang sudah ada, pas-pasu, 2.300 meter. Karena dengan jumlah penduduk 27.000 di Suradita, sudah berantisipasi, itu wajib belanja juga akan banyak. Sehingga tidak ada yang ke Tangsel, ya. Masih mending ke Cisau, ke kecamatan Kesampora. Tapi banyak yang ke Tangsel. Makanya mungkin kalau tambah satu kelas lagi, satu sekolah lagi, bisa terakomodir daripada usia wajib belajar di desa Suradita ini. Jadi puskesmas, karena yang sementara ini tidak layak, ya, dilihat daripada letak bangunan dan juga kami menginginkan puskesmas Suradita menjadi puskesmas rawat inap, ya. Tempatnya di Pasus-Pasum Perum di lapangan Tanah Merah. Ya. Dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, ya, karena saya sering ke Korpri, Bapak sekalian, hari Minggu, ya, di sana banyak yang berjualan pisang, berjualan pepaya, berjualan kacang dan sebagainya. Saya tanya itu dari Danggang, dari Duku, dari Mekarwangi, yang sementara tempat transaksinya ini tidak layak. Makanya kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapeda dan Perindak dan juga PD Pasar. Kami merencanakan untuk membangun pasar di Pasus-Pasum Perum. Ada lahan 9.000 hampir 1 hektar. Nah, sehingga samping kebutuhan Bapak sehari-hari juga dalam rangka untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di Kecamatan Sauk untuk bisa meningkatkan ekonominya melalui penjualan atau dagang. Dan kalau memang jalan pasar tersebut sudah terwujud, kami akan buka akses jalan dari perbatasan Suradita di Cangkal sana masuk Pulang Perum sampai ke Korpri, ke Duku, ke Dandang, ke Parahita, juga ke Mekarwangi, jadi jalan lintas desa. Dari arah Parahita sampai ke Dandang, sampai ke Duku, tahun sekarang sudah realisasi jalannya. Tinggal yang ke perbatasan Suradita Bogor saja. Kalau hal tersebut sudah terwujud, jalan layak akan kami buka teko atau parung jangkar. Ini opsi saya, mudah-mudahan ini ya keinginan daripada Bapak sekalian, dan tentunya saya merasa kalau di backup dengan anggota dewan. Ini kaitan dengan dalam rangka peningkatan PAUD, maka Anda insya Allah kita lihat taman bacaan 2014 Mas di Korpri. Jadi salah satu bagaimana membangun ya, karakter meeting, karakter bangsa lah begitu, mungkin dari awal itulah, sehingga kita punya putra putri yang memang dari awal, dari dasar kita sudah dididik baik di pengetahuan umum dan juga masalah mental spiritual. Itu Bapak sekalian,
kami berterima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan hal ini memberikan yang terbaik dan ada manfaatnya untuk masyarakat atau keluarga besar daripada gereja Satuan khususnya dan juga masyarakat sama hukumnya. Salam kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah banyak memberikan pencerahan. Ternyata banyak sekali informasi-informasi program-program beliau yang akan direalisasikan di wilayah kita secara khusus dan umumnya di wilayah Pisau yang tentu saja muaranya ke kesejahteraan masyarakat kita semua. Tapi kayaknya kalau udah pada ngantuk malam Pak ya. Apa kayaknya sponsornya yang kurang Pak Darwin ya. Kira-kira begitu. Cuma disponsori Pak Darwin saja Pak ya. Ya kira-kira begitu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya pembacaan usulan dari masyarakat Perumahan Kria Serpong Asri yang akan diwakili atau dibacakan oleh Bapak Basuki Wijaya selaku Ketua RW 07. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf sebelumnya atas forum komunikasi yang kita bentuk dan maaf forum komunikasi yang kita bentuk dan sudah terbentuk pada malam hari ini diawali dari sebuah mekanisme tentunya yang kita rapat dalam arti malam hari ini yang lebih utama itu adalah silaturahmi. Ya. 4 RW yang sudah bergabung jadi satu dengan RT yang ada di 4 kewilayahan RW 4 RW 0 5, 6, 7, 8 ini itu sudah melalui satu tahapan tentunya yang tentunya intinya akan menyikapi masalah pengembang. Dalam hal ini kita awalnya itu kita lakukan satu koordinasi dan konsolidasi antar RW kepada pengembang Bapak Yunus. Kita sudah surati Pak sebelumnya ditandatangani oleh 4 RW dan ini murni. Di sini tidak ada politisasi, saya tegaskan juga karena seperti yang tadi Bapak Camat sampaikan bahwasanya anggota dewan ini dari manapun warnanya begitu sudah jadi anggota DPR itu sudah universal untuk masyarakat. Sini yang saya hormati Bapak Camat kita yang saya banggakan, juga Bapak Lurah kita juga yang sangat saya banggakan, juga Bapak Kadus, Bapak Ketua BPD, juga Bapak-Bapak Ketua RT, dan juga tidak lupa Pak Binsa atau Binamas yang ada di kewilayahan Gria Serpong Asri ini, terutama di Desa Suradita, Kecamatan Cisau. Saya di sini akan menyikapi masalah fokus pada pengembang. Kita di sini tidak mungkin kita angkat tangan begini pengembang harus bagaimana. Memang seorang pengembang ini punya kewajiban. Dia melalui gapensi atau asosiasi, melalui koordinasi Bank BTN, dia mendapat rekomendasi sebagai seorang pengembang. Tentunya di sini kita tahu bahwasannya dia punya kewajiban pada saat membangun. Karena kita tahu perumahan kita ini itu tipenya RS dan RSS. S-nya banyak Pak.
Ya. Jadi di sini pun kalau saya melihat satu kejanggalan yang kita lihat, pengembang ini saya katakan setengah nakal. Ini belum saya katakan nakal. Tapi manakala saya katakan setengah nakal, pada saat kita membuat forum ini, dan ini tadi disampaikan oleh anggota Dewan, ini sudah satu ikat. Berarti sapu itu sudah bisa buat nyapu, tapi yang terpenting sapunya tidak kotor. Percuma saja kalau kita sudah satu ikat, kita terpolitisasi. Jadi sapunya nanti kotor. Kita tidak. Di sini murni pertemuan kepanitiaan RW-RW yang ada di depan kita ini, murni ini atas aspirasi warga Gria Serpong Asri. Di sini saya melihat apa yang disampaikan juga tadi oleh Bapak Lurah, bahwasanya sudah ada pengecekan di RW 05 karena bertahap, karena sudah banyak yang lunas. Itu akan disita, katanya itu ruko. Jangan lupa Pak Lurah, ruko itu dibuat, itu izinnya juga saya tidak tahu. Tapi di sini bukan ruko saja Pak Lurah. Di depan ruko itu rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara pengembang. Tapi diperjualbelikan juga. Nah ini buat catatan. Ada kewajiban juga pengembang dalam hal ini, karena ini wacananya nanti untuk forum dialog. Ada kewajiban lagi. Manakala dia tidak bisa atau belum punya kemampuan untuk menyerahkan ke Pemda, minimal dia perawatan. Di sini pun kalau kita minta rekomendasi untuk perawatan, itu nanti ambil besi Pak 2 atau ambil semen 2 sak. Begitu aja. Sementara kita sudah warga Gria ini sudah subsidi Pak. Saya contohkan saja, drainase yang ada di perumahan Gria ini puluhan juta biayanya Pak, tingkat RW saja Pak. Itu swadaya, bayangkan. Dan saya mempelopori juga konblokisasi di RW 07, itu awal saya pelopori. Itu juga swadaya. Kurang bagaimana kita baiknya dengan pengembang. Saya gambarkan. Saya buka lagi. Pak Yunus ini sebagai pengembang, dia hanya diizinkan untuk perumahan RS. RS itu perumahan sederhana. Dan RSS lah. Karena ada di perumahan kita ini RSS panjang RSS. Karena apa? Itu semennya satu rumah itu kurang dari 10 sak. Jadi saya sampaikan, makanya saya sampaikan ini. Yang ada lagi kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat ini. Di sini ada danau, dia tidak lakukan safety. Sudah banyak korban itu Pak. Bukan sedikit, nyawa orang Pak. Nyawa. Sudah banyak. Ada lagi yang saya gambarkan kembali. Dia buat klaster Pak. Sementara perumahan ini perumahan terbuka Pak. Yang namanya perumahan terbuka RS, izinnya dia nggak RS, dia buat klaster di dalam, mengisolasi warga yang tadinya itu perumahan RS itu terbuka, tidak ada pintu kita Pak, tidak ada Berlin, tidak ada, tetapi di tengah-tengah ada Berlin Pak. Ini kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan, ya. Banyak lagi. Saya contohkan kembali bahwasanya kalau kita tidak pressure masalah ini, di RW 5 sudah ditinjau memang. Sudah ditinjau. Karena apa? Di situ tadinya ada gejolak, Pak. Apakah kita harus buat gejolak dulu? Kan tidak mungkin, Pak. Kita juga mekanisme. Kita juga sebagai warga masyarakat yang, katakanlah, yang minimal SMA lah Pak di perumahan ini. Jadi daya pikir dan pola pikirnya ini ya rasional lah Pak. Tidak irasional. Dalam hal ini kita tidak menggebu-gebu Pak. Kita sudah melalui tahapan demi tahapan. Tetapi bila mana pengembang itu mengabaikan yang sudah jadi satu, saya nanti akan melakukan pressure ke pemerintah.